Dulu, ada satu stasiun kecil di ujung kota yang sekarang sudah lama nggak dipakai. Namanya Stasiun Lempak. Letaknya jauh dari mana-mana, terpencil, seperti sengaja dijauhkan dari kehidupan. Nggak ada rumah warga di sekitar sana. Jalan menuju ke sana pun udah mulai ditelan waktu. Aspalnya retak-retak, tumbuh rumput liar di sela-selanya. Beberapa papan penunjuk arah juga udah tumbang dan berlumut, kayak dunia pengen ngelupain tempat itu pelan-pelan. Bangunan stasiunnya sendiri sekarang cuma tinggal sisa. Jendela-jendelanya pecah, kusennya lapuk, atap sengnya keropos dan berkarat. Kalau hujan, air pasti netes dari mana-mana. Tapi yang paling bikin merinding bukan bangunannya, tapi auranya. Kayak ada sesuatu yang diam-diam mengintai dari balik pintu kayu yang udah nggak bisa ditutup rapat. Kata orang-orang tua di kampung sebelah, dulu stasiun Lempak itu salah satu yang paling sibuk di zamannya. Dibangun sejak zaman kolonial Belanda. Jalur utamanya pernah jadi penghubung antara kota dan daerah pegunungan di utara. Tapi semuanya berubah waktu terjadi kecelakaan besar puluhan tahun lalu. Setelah itu, jalur kereta dialihkan. Stasiun Lempak pun ditutup. Tapi penutupannya nggak pernah diumumkan secara resmi. Kayak sengaja dikubur, dilupakan. Tapi tetap aja, cerita-cerita aneh nggak bisa dikubur begitu aja. Sopir-sopir truk malam dan pengemudi ojek online yang sering lewat jalur tua dekat sana suka bisik-bisik. Mereka bilang, kadang-kadang pas lagi sunyi, ada cahaya lampu kereta yang muncul dari arah hutan. Padahal nggak ada jadwal kereta lewat situ lagi. Nggak ada suara rel, nggak ada peluit. Tapi sinar itu nyata, terus hilang begitu aja, seolah masuk ke dimensi lain. Cerita itu jadi lebih ramai waktu seorang mahasiswa arsitektur bernama Andra datang ke stasiun itu. Dia lagi ngerjain tugas akhir soal bangunan tua bersejarah. Dosen pembimbingnya ngasih tantangan buat ngangkat tempat yang nggak banyak orang tahu. Dan stasiun Lempak muncul waktu dia lagi browsing bangunan terlantar di arsip pemerintah kota. Orang-orang udah ngingetin supaya jangan datang sendirian, apalagi malam hari. Tapi Andra ngerasa aman. Dia bawa kamera mirrorless, ponsel, senter kepala, dan powerbank. Dia juga mikir, ini cuma bangunan tua biasa. Paling serem juga cuma kelelawar atau tikus. Hari itu dia berangkat sekitar jam 5 sore. Naik motor sampai pinggir jalan besar, lalu jalan kaki masuk ke jalur tua yang udah mulai ditelan semak. Sepanjang jalan, dia merekam video, komentar soal arsitektur, struktur bangunan, dan rel kereta yang udah nyatu sama akar pohon. Pas sampai ke bangunan utama stasiun, suasananya langsung berubah. Dari yang tadinya masih kedengeran suara motor jauh-jauh, mendadak sunyi. Angin cuma bertiup pelan, tapi cukup buat bikin papan nama stasiun berderit pelan. Andra berhenti sejenak, ngeluarin kamera, dan mulai ambil gambar. Dia masuk satu persatu ruangan. Ruang tunggu penumpang, ruang loket yang kacanya pecah semua, ruang kantor kecil yang masih ada bekas-bekas berkas kusam. Lalu, dia nemu ruang sinyal. Ruangan sempit penuh tuas-tuas besi berkarat. Tapi yang bikin dia merinding, di salah satu tembok masih ada papan jadwal kereta yang tulisannya kabur. Tapi tanggalnya terakhir tertulis tahun 1967. Semakin malam, hawa makin dingin. Tapi Andra tetap lanjut. Sampai akhirnya, sekitar jam setengah 11 malam, dia duduk sebentar di bangku kayu panjang yang menghadap ke rel. Dia nyalain rokok sambil buka catatan. Tiba-tiba, dia dengar suara jangkrik berhenti. Angin berhenti. Dan tanah di bawah kakinya mulai bergetar pelan. Awalnya dia mikir cuma perasaannya aja. Tapi beberapa detik kemudian, ada suara yang nggak mungkin dia salah dengar. Gemuruh rel, makin lama makin jelas. Lalu suara peluit panjang, nyaring dan menggema. Suara yang nggak mungkin muncul dari tempat yang jalurnya udah mati puluhan tahun. Dia berdiri buru-buru, ngambil kameranya, ngarahin ke arah rel. Dan lampu terang muncul dari kejauhan. Bukan lampu mobil, lampu kepala kereta.
Andra panik, tapi otaknya masih bekerja. Dia buru-buru ngumpet di balik tiang sinyal tua, kamera tetap menyala. Kereta itu melintas di depan matanya. Tapi itu bukan kereta biasa, modelnya tua banget, kayak kereta zaman penjajahan. Catnya udah pudar, pintu-pintunya sebagian terbuka. Dan yang paling bikin Andra nggak bisa bernapas, ada penumpangnya, di dalam gerbong, duduk orang-orang berwajah pucat, pandangan kosong. Beberapa dari mereka pakai baju era 60-an. Ada yang kepalanya berdarah, ada yang tangannya buntung, ada yang menatap langsung ke arah tempat Andra ngumpet. Satu dari mereka berdiri perlahan, badannya goyah, lehernya miring, tapi senyumnya jelas, mengerikan. Andra langsung lari. Napasnya ngos-ngosan, tapi dia nggak berani nengok ke belakang. Suara rel makin menjauh, tapi perasaan dingin itu masih nempel di kulit. Begitu dia keluar dari halaman stasiun, dia lihat jam ponselnya. Masih jam 22.47. Sama seperti waktu terakhir sebelum kereta muncul. Dan yang lebih aneh lagi, baterainya yang tadinya tinggal 6%, sekarang jadi 94%. Andra diam, kakinya gemetar, jantungnya belum stabil. Tapi yang paling dia takuti bukan keretanya, tapi kemungkinan kalau semua itu bukan halusinasi. Karena besoknya, saat dia putar ulang rekaman videonya, yang ada cuma suara derit pintu, nafasnya sendiri, dan langkah kaki. Langkah kaki lain yang muncul, padahal dia di sana sendirian. Besok paginya, Andra langsung pulang ke kos. Matanya masih sayu, wajahnya pucat, dan pikirannya dipenuhi pertanyaan yang nggak bisa dia jawab sendiri. Malam itu terlalu nyata untuk disebut mimpi, tapi terlalu aneh untuk disebut kenyataan. Dia buka laptop, transfer semua file dari kameranya, dan mulai cek satu persatu video yang direkam di stasiun itu. Tapi anehnya, semua footage dari jam 10 malam ke atas kayak rusak. Layarnya gelap, gambarnya noise, tapi ada suara-suara ganjil yang terekam. Derit pintu kayu, langkah kaki yang ritmenya bukan milik Andra, bisikan pelan seperti seseorang menyebut namanya berulang-ulang. Tapi tak ada satu frame pun yang menampilkan kereta itu. Tak ada cahaya, tak ada penumpang, hanya suara dan kegelapan. Andra mulai gelisah. Dia merasa apa yang dia alami semalam bukan cuma halusinasi. Dia ingin cerita ke orang, tapi takut dianggap gila. Sampai akhirnya, dia cerita ke satu-satunya orang yang suka hal-hal aneh dan horor. Vina, teman dekatnya dari Fakultas Komunikasi. Vina langsung tertarik, bukan takut, malah semangat. Dia bilang, "Ini konten banget, Ndra. Gila, kalau beneran ada kereta hantu kayak gitu, kita harus dapetin buktinya." Mereka berdua pun sepakat buat balik ke stasiun itu, tapi kali ini lebih siap. Mereka bawa kamera night vision, voice recorder, perekam EMF, dan bahkan kamera infrared pinjaman dari lab kampus. Hari Jumat malam, mereka berangkat bareng naik motor. Jam menunjukkan pukul 22.30 saat mereka sampai di dekat jalur tua. Langit mendung, angin dingin menusuk. Vina sempat tanya-tanya ke warung kecil di kampung sebelum masuk. Seorang bapak tua yang duduk di pojokan warung sempat memperhatikan mereka lama, lalu berkata pelan, "Kalau dengar suara kereta, jangan nengok ke belakang dan jangan jawab kalau ada yang manggil." Andra dan Vina diam. Mereka pikir itu cuma peringatan klise, tapi dalam hati mereka merasa malam ini mungkin gak seperti malam biasa. Mereka berjalan masuk ke area stasiun. Senter dan kamera menyala. Suasana makin dingin. Rumput-rumput liar bergoyang pelan. Di dalam bangunan utama masih sama seperti yang Andra lihat sebelumnya. Tapi kali ini ada bau berbeda. Bau logam bercampur tanah basah, seperti darah yang udah lama mengering. Mereka mulai merekam. Vina narasi sambil jalan, Andra ambil footage dari berbagai sudut. Semuanya berjalan normal. Sampai mereka sampai di peron gelap dan sunyi. Andra duduk di bangku panjang. Vina berdiri tak jauh darinya. Tiba-tiba, suara jangkrik berhenti.
Angin hilang, dan tanah mulai bergetar. Andra langsung berdiri. "Vin, ini dia," bisiknya. Suara peluit kereta terdengar. Jelas, panjang. Tapi kali ini lebih dekat, lebih nyata. Dari kejauhan, cahaya muncul. Tapi nggak seperti kemarin, kereta itu melambat. Andra dan Vina terpaku. Mereka menyaksikan kereta tua itu berhenti tepat di depan peron. Lampu-lampu gerbong menyala satu persatu. Bunyi pintu geser terdengar berat dan berkarat. Pintu terbuka perlahan. Dan di dalamnya terlihat bayangan penumpang diam, duduk kaku. Wajah-wajah pucat menatap kosong. Andra mulai gemetar. Tapi Vina jauh lebih parah. Tubuhnya membeku. Matanya terbuka lebar. Nafasnya tertahan. "Andra!" bisik Vina pelan. "Itu aku." Andra mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Vina menunjuk ke salah satu gerbong. Sosok perempuan berdiri di dekat jendela. Wajahnya benar-benar mirip Vina. Sama, dari ujung rambut sampai bentuk senyumnya. Andra langsung pegang lengan Vina. Tapi Vina nggak bereaksi. Matanya kosong, mukanya pucat, tubuhnya mulai gemetar. Lalu, mulutnya bergumam sendiri. "Aku harus naik, dia manggil aku." Andra panik. "Vina, jangan lihat, jangan dengar mereka." Vina mulai melangkah. Matanya menatap lurus ke arah kereta. Tangannya bergerak seperti ditarik sesuatu. Tapi sebelum kakinya menginjak rel, Andra menariknya sekuat tenaga. Mereka jatuh ke belakang dan Andra langsung bangkit menyeret Vina lari dari sana. Tapi langkah mereka seperti berat. Seolah ada banyak tangan tak kasat mata yang menarik dari belakang. Dan suara langkah kaki mulai terdengar di belakang mereka. Bukan 2, bukan 3, tapi belasan, puluhan. Seperti ada seluruh gerbong penumpang mengejar mereka. Mereka lari keluar dari area stasiun. Nafas ngos-ngosan, kamera terlempar. Tapi mereka nggak peduli. Begitu sampai ke motor, Andra langsung starter dan tancap gas secepatnya keluar dari jalur tua itu. Malam itu mereka selamat, tapi sesuatu berubah. Besoknya, Vina seperti bukan Vina yang dulu. Dia banyak diam, sering melamun. Kalau diajak ngomong, jawabnya pelan atau cuma senyum kosong. Kadang, dia duduk sendiri di kampus sambil menatap langit. Dan yang paling aneh, dia pernah bilang pelan ke Andra, "Aku masih dengar peluit itu. Tiap malam jam 11. Kadang-kadang, dia manggil aku." Andra nggak berani tanya lebih jauh. Tapi malam-malam berikutnya, Vina makin parah. Dia mulai ngomong sendiri, kadang pakai bahasa yang aneh, seperti bahasa Belanda. Pernah suatu malam, dia kirim voice note ke Andra. Isinya cuma suara kereta berjalan, dan di akhir rekaman, suara perempuan berkata lirih, "Tiketmu sudah dicetak, sekarang tinggal menunggu waktu naik." Hari-hari berlalu, dan Vina makin tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia jadi jarang masuk kuliah. Grup WhatsApp teman sekelasnya mulai ramai tanya kabar, tapi tak ada yang tahu pasti kemana dia. Hanya Andra yang masih sesekali datang ke kosnya, mencoba membujuk dan berbicara. Tapi Vina seperti bukan Vina lagi. Kamarnya gelap, tirai selalu tertutup. Dindingnya mulai dipenuhi kertas-kertas coretan. Beberapa bertuliskan angka, waktu, dan nama-nama asing. Salah satunya bertuliskan, jalur 11, gerbong tengah, kursi ke-6. Andra takut, tapi dia masih menahan diri untuk tidak mencampuri lebih jauh. Sampai satu hari, dia menerima pesan suara dari nomor Vina. "Andra, aku capek, aku harus naik, aku harus ikut mereka. Karena ternyata aku salah satu dari mereka. Aku bukan lagi bagian dunia ini. Aku sudah masuk daftar penumpang sejak malam itu. Maaf ya, jangan cari aku. Tapi nanti kamu akan mengerti." Andra langsung lari ke kos Vina. Tapi kamar itu kosong. Kuncinya tergantung di gagang pintu. Dan di dalam hanya ada satu benda. Voice recorder yang mereka bawa waktu ke stasiun. Andra bawa pulang alat itu dan mulai memutarnya di laptop. Tapi yang terdengar bukan suara mereka saat merekam malam itu, melainkan
suara kereta, suara pintu terbuka, dan suara Vina berbicara pelan, seolah sedang menjawab seseorang. "Ya, aku siap. Aku akan ikut. Tapi tolong, biarkan Andra pergi." Andra tak kuat lagi. Malam itu juga, dia putuskan menghapus semua file dari laptop, kamera, bahkan voice recorder itu. Tapi, file terakhir tidak mau terhapus. Bahkan, setelah dia format ulang, satu file masih tersisa. File itu cuma satu frame gambar. Vina berdiri di dalam gerbong, melambaikan tangan ke arah kamera. Di belakangnya, deretan penumpang dengan wajah rusak dan hampa duduk diam. Dan yang lebih menyeramkan, salah satu penumpangnya adalah Andra sendiri. Wajahnya sama persis. Duduk diam, menatap lurus, dengan mata yang seolah kosong. Andra panik. Dia lempar laptopnya. Tapi malam itu, semua jadi jelas. Dia sadar, dia juga sudah masuk daftar. Hari-hari setelah itu, Andra mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap malam jam 22.47, handphonenya berbunyi sendiri. Bukan notifikasi biasa, tapi suara peluit kereta. Kadang, notifikasi itu muncul meski handphone dalam kondisi mati. Dia juga mulai lihat sosok perempuan berdiri di ujung jalan ketika dia pulang malam. Sosok itu selalu menunduk, rambut panjang menutupi wajah, tapi setiap kali Andra mencoba mendekat, sosok itu menghilang seperti asap. Andra coba cari tahu lebih dalam. Ia pergi ke perpustakaan daerah, membuka arsip koran tua, dan menemukan satu berita tahun 1967. Kecelakaan kereta api di jalur Lempak. 58 penumpang dan masinis tewas, bangkai kereta hilang, stasiun ditutup. Dalam artikel itu juga disebutkan bahwa sebagian besar korban tidak ditemukan jasadnya, seolah hilang bersama keretanya. Ada pula kutipan dari masinis tua yang mengatakan, kereta itu masih jalan, tapi bukan untuk manusia hidup. Hal paling mencengangkan, di antara daftar korban, ada satu nama yang sangat dikenal Andra, Vina Sasmita. Nama dan foto yang persis seperti Vina temannya. Tahun kelahiran tertulis 1945. Wafat 1967. Andra syok. Tangannya gemetar. Ia menutup dokumen itu, matanya merah. Semua yang dia alami bukan halusinasi. Mungkin Vina bukan manusia biasa. Mungkin Vina yang dia kenal hanya penumpang yang tersesat dan diberi waktu singkat untuk kembali. Dan sejak malam itu, stasiun Lempak yang dulu tak pernah muncul di Google Maps, kini muncul kembali. Jalur menuju ke sana tertandai dengan jelas, seperti baru aktif. Namun jika kamu klik Street View di titik stasiun, kamu bisa lihat sekilas gambar kereta berhenti dan sosok penumpang berdiri di pintu gerbong. Wajahnya mungkin kamu kenal, atau bahkan wajahmu sendiri. Laporan terakhir datang dari petugas cleaning service kampus. Ia menemukan ponsel Vina tergeletak di taman belakang kampus. Ponsel itu menyala, menampilkan video. Di dalam video itu, Vina sedang tersenyum, melambaikan tangan dari dalam gerbong kereta sambil berkata, "Kamu yang selanjutnya, jangan telat ya. Keretanya datang tepat jam 11 malam." Dan sejak saat itu, Andra hilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi setiap malam Jumat, pukul 22.47, jika kamu berdiri di jalur kereta tua dekat stasiun Lempak, kamu mungkin mendengar suara peluit itu. Dan jika kamu dengar namamu dipanggil, jangan dijawab.